Halo, selamat pagi sahabat Thompson. Kembali lagi bersama saya Ananta dalam program channel YouTube kita Thompson Network. Dan kali ini saya menjadi moderator dari seorang psikolog dari Puspaga, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga dari Kabupaten Badung, yaitu Mbak Ida Ayu Surya Dwipayanti, MC Psikolog. Halo, selamat pagi Mbak. Halo, pagi. Ya, kabar baik? Baik sekali. Seperti yang kita tahu ya, body shaming itu belakangan ini sangat ramai dibicarakan. Dan kebetulan kali ini Mbak Surya akan menyampaikan materi mengenai remaja dan body shaming. Gimana ya Mbak, kalau misalnya kita kan sering banget nih ketemu orang, terus misalnya kayak saya sempat ketemu temen SMP gitu, baru ketemu harusnya kan nanya kabar ya, tapi malah kok sekarang kurusan sih. Nah, kan banyak orang yang mengira kalau body shaming itu untuk orang yang berbadan lebih gendut gitu. Tapi sebenarnya apakah ketika kita menyapa orang dengan "oh kamu lebih kurus sih", apakah itu sudah termasuk body shaming juga? Oke, benar-benar. Jadi kayak ini ya, budaya ya, ketika kita ketemu sama orang bukannya nanya kabar tapi malah komentar tentang fisiknya, kok gendutan, kok kurusan. Padahal sebenarnya mungkinnya niatnya hanya untuk basa-basi, tapi itu bisa dikatakan sebagai body shaming. Mungkin kita bahas dulu sebenarnya definisi dari body shaming itu apa kan ya. Jadi kalau body shaming terdiri dari dua kata kan, body dan shaming. Body sendiri translatannya bahasa Indonesianya tubuh, sedangkan shaming itu mempermalukan. Jadi body shaming tindakan yang mempermalukan bentuk tubuh, apapun bentuk tubuhnya, baik itu kurus, baik itu gendut, apa itu mungkin kaitannya dengan pigmen kulit dan segala macam. Jadi mempermalukannya seperti misalnya mengejek, mengolok-olok, mencemooh, menertawai dan segala macam itu. Dan mungkin perlu diperhatikan di sini. Terkadang ada nih sahabat yang memang mereka saling body shaming, saling melontarkan kata-kata, maksudnya kayak panggilan sayang nih, misalnya saya sama teman saya. Teman saya manggil saya itu endut, gembul dan segala macam. Nah, mungkin ada pertanyaan apakah itu termasuk body shaming, sedangkan di antara kedua sahabat itu merasa bahwa nggak masalah nih aku ngomong kayak gini, tidak ada yang merasa tersakiti. Jadi mungkin perlu digarisbawahi, body shaming ini bisa dikatakan body shaming ketika si korbannya memang merasa tersakiti atas apa yang kita sampaikan. Apapun alasannya, walaupun si pelaku punya alasan bahwa mereka melakukan body shaming itu cuma untuk basa-basi itu, untuk mencairkan suasana, untuk biar lebih akrab, atau bahkan memang tujuannya adalah untuk menghina orang tersebut, kayak gitu. Kemudian body shaming itu bisa dikatakan sebagai tindak perundungan nggak sih? Kan tadi seperti yang Mbak Surya bilang, bisa dikatakan body shaming apabila korban merasa tersakiti. Nah, apakah itu bisa dikatakan juga ke dalam bentuk perundungan? Iya benar, perundungan atau istilah lebih gahol, istilah lebih gaholnya bullying ya. Iya, bisa dikatakan body shaming itu termasuk dalam tindakan bullying. Mungkin lebih cenderung ke bullying verbal ya, karena kita mengejek menyakiti lewat kata-kata itu. Jadi memang termasuk dalam bullying verbal karena si korban memang merasa tersakiti atas apa yang kita lakukan. Kayak gitu. Masuk perundungan. Iya, masuk banget. Nah, tadi kan Mbak Surya bilang kalau misalnya antar dua sahabat itu memang ada panggilan sayang, tapi sebenarnya tuh body shaming. Nah, misalnya ini saya anggapnya saya ketemu teman. Nah, saya tuh pengen nyapa biar dia tuh kayak biar akrab aja karena udah lama ketemu. Krempeng gitu. Nah, gitu misalnya kan krempeng gitu. Ya lama banget sih nggak ketemu, makin gendut aja kayak gitu. Nah, kita tuh sebenarnya nggak nyadar kita melakukan body shaming, tapi orang yang mendengar itu merasakan sakit hati. Nah, gimana sih caranya kita biar tahu, oh aku nih sebenarnya ngelakuin body shaming nih gitu. Kadang kan banyak orang yang nggak nyadar. Apakah itu ada bentuk-bentuknya kah, atau gimana sih caranya mengenali kalau kita itu melakukan body shaming terhadap orang lain? Benar, terkadang kita nggak sadar ya, karena udah balik lagi itu seperti sudah budaya ya, yang sudah tertanam bahwa melakukan hal itu sebenarnya biasa-biasa aja, padahal kita kan nggak tahu efeknya ke korbannya seperti apa kan. Nah, ini ada beberapa tanda bahwa kita mungkin bisa dikatakan telah melakukan body shaming. Yang pertama,
body shaming pada diri sendiri. Jadi body shaming sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang lain kepada kita, tapi kita sendiri pun pernah melakukan kita sendiri pun bisa melakukan body shaming pada diri kita sendiri. Misalnya membandingkan diri kita dengan orang lain, kayak contohnya nih, saya nih sering jujur saya nih sering, ya ampun dia lebih kurus ya ampun dia lebih kurus dibandingkan aku, bagus banget bodinya, aku kok kayak gini. Nah itu termasuk kita telah melakukan body shaming pada diri kita sendiri. Itu yang kedua, body shaming yang dilakukan langsung oleh orang lain kepada diri kita gitu misalnya. Contohnya yang mengejek tadi, Dut, krempeng, apa, itu body shaming, termasuk dalam body shaming. Kemudian body shaming yang secara tidak langsung, maksudnya kayak contohnya ketika misalnya ada orang yang mungkin big size lewat di depan kita, kita ketawa kayak gitu. Nah itu bisa dibilang kita melakukan body shaming, walaupun mungkin tidak langsung mengatai gendut banget kayak paus, bukan ngatain kayak gitu, tapi dengan ketawa aja atau mungkin menyering kayak gitu tuh, itu termasuk dalam body shaming. Kemudian juga melakukan membuat penilaian berdasarkan fisik seseorang. Misalnya ini ada orang dengan pigmen kulit yang cenderung gelap nih, kita buat komentar, pasti nggak pernah mandi tuh, gitu kulitnya kok hitam banget dan segala macam, itu termasuk dalam body shaming. Dan yang terakhir ada misalnya ketika ada orang lain yang mengejek fisik seseorang dan kita ikut tertawa, ketika orang melakukan body shaming, itu kita juga termasuk melakukan body shaming. Tertawanya itu juga kayak kita membenarkan apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan body shaming meskipun tadi. Kita tidak secara langsung ikut mengatakan ya. Iya benar, ya. Itu sih beberapa yang mungkin bisa menjadi reminder ya buat sahabat Thompson semua. Jadi ketika kalian melakukan hal tersebut, bisa jadi kalian adalah seorang body shamer, karena kan kita nggak tahu efeknya ke korbannya seperti apa, apakah memang dia merasa tersakiti atau tidak gitu kan. Nah itu sih. Ngomong-ngomong tadi tentang pigmen kulit, ini juga berkaitan dengan kulit. Waktu ini saya sempat baca postingan Instagram kayak gitu, baca postingan Instagram di sana dia mengatakan di sebuah caption gitu, dia posting foto memperlihatkan bulu ketiaknya. Nah, memperlihatkan itu. Kemudian di captionnya dia bilang nggak semua orang yang mempunyai bulu di kulitnya, mau bulu di tangan, di kaki, di ketiak, itu adalah orang yang jorok seperti itu. Pilihan masing-masing adalah kamu mau waxing, kamu mau tetap biarkan, itu tuh terserah kamu yang menjalani kayak gitu. Terus saya scroll ke bawah, saya coba ngeliat komentar, ada yang komen, jorok banget sih, nggak bisa ngerawat diri, bulunya dibiarin kayak gitu. Padahal kan itu sebenarnya hak masing-masing orang ya untuk membiarkan bulu-bulu itu tetap ada di tubuhnya atau tidak. Nah, apakah itu termasuk ke dalam body shaming juga, ataukah memang ada misalnya body shaming terhadap kulit, terhadap badan, terhadap rambut gitu misalnya? Apakah ada yang seperti itu? Ada. Mungkin kita kalau dengar kata body shaming cenderung mikirnya ke badan bentuk tubuh yang big size gitu, yang kayak tadi Ananta bilang. Tapi sebenarnya body shaming itu memang mencemooh semua bisa dibilang semua anggota tubuh ya, mau itu bentuk tubuh atau apa. Nah di sini ada yang pertama namanya fat shaming. Jelas itu body shaming pada orang-orang yang memiliki tubuh besar, mohon maaf, yang big size gitu. Misalnya kayak mengata-ngatai paus lah, gendut lah, dan segala macam. Yang kedua skinny shaming, orang dengan bentuk tubuh yang kurus. Jadi body shaming pada orang yang dengan bentuk tubuh yang kurus itu sering juga kayak triplek ya, kok kamu nggak punya pinggul sih atau apa gitu. Kemudian yang ketiga itu ada yang berkaitan dengan bulu-bulu tubuh. Biasanya mungkin lebih banyak ke wanita ya, karena ada yang berkumis, kok kayak cowok sih, cewek kok kayak cowok ada kumisnya gitu. Jadi ada bulu-bulu yang berlebih mungkin dibandingkan orang-orang kebanyakan, itu biasanya juga menjadi target dari body shaming gitu. Misalnya kayak alis juga, alis yang tebal banget biasanya sering jadi bahan dari body shaming. Bahkan yang nggak punya alis pun juga jadi kayak serba salah, ya ini punya alis salah, nggak punya alis salah gitu. Dan yang seperti dituntut menjadi sempurna. Iya, bener. Dan yang terakhir ada namanya berkaitan dengan pigmen kulit tadi. Sekarang
gimana ya, bentuk atau standar kecantikan sendiri kan sekarang sudah terbentuk, apalagi dengan berkembangnya teknologi yang cukup pesat kan, ada banyak informasi yang merajalela yang sangat gampang kita peroleh, dan kemudian sekarang juga mulai bertaburan, ada muncul vlogger, beauty vlogger, kemudian ada skincare yang akhirnya membuat bahwa standar cantik atau standar ganteng itu adalah yang kurus, yang kulitnya putih, yang rambutnya lurus dan segala macamnya. Itu yang terkadang akhirnya membuat memunculkan ada body shaming kayak gitu loh. Nih kalau ada orang yang berbeda dibandingkan standar yang sudah terbentuk nih, ini cocok nih jadi body shaming, cocok menjadi korban body shaming ini kayak gitu sih. Jadi banyak kayak serba salah, gendut salah, kurus salah, ya. Punya badan terlalu putih salah, hitam salah, kayak serba salah aja, nggak ngerti sebenarnya netizen tuh butuhnya apa sih sebenarnya, pengennya kayak gimana kayak gitu. Kalau bahas body shaming sih kita pasti kepikirannya ke wanita kan. Nah, apakah sebenarnya body shaming itu bisa dirasakan oleh laki-laki? Kadang kan kita sebagai wanita kayak insecure gitu loh, kok dia cantik ini, apakah laki-laki tuh pernah nggak sih ngerasain kayak gitu loh, kayak dia berotot aku enggak, kayak gitulah misalnya, atau kumisnya dia bagus aku nggak punya kumis, kayak gitu loh misalnya. Apakah laki-laki itu bisa merasakan body shaming kayak gitu loh? Siapapun sebenarnya bisa menjadi korban body shaming, walaupun dia cewek atau cowok. Cuma kan memang kebanyakan cewek karena mungkin cewek yang lebih banyak memperhatikan penampilan ya. Kalau cowok kan kadang mereka lebih simple pikirannya, tidak terlalu udahlah mau pakai ini pakai itu, nggak usah mikirin omongan orang. Tapi cowok pernah menjadi korban body shaming. Bahkan saya punya klien, dia remaja laki-laki SMA, dia menjadi korban body shaming. Nah, dia sudah SMA, body shamingnya seperti apa? Dia sudah SMA tapi bentuk badannya memang kurus gitu loh. Jadi temen-temennya pada bilang, nu cenik ya gitu. Jadi bahasa Balinya, padahal udah SMA kok badannya kecil sih, kayak anak SD dan segala macam. Jadi cowok pun juga bisa menjadi target dari body shaming sendiri gitu, tidak hanya perempuan gitu. Berarti mau cewek mau cowok tetap merasakan body shaming ya. Benar. Kemudian setelah kita mendapatkan perilaku ya, bisa perilaku body shaming itu, tentunya kan ada dampak-dampaknya bagi seseorang. Nah, kadang mungkin yang paling umum itu kan insecure, nggak percaya diri gitu kan. Banyak banget kita jumpai kata-kata insecure itu di mana-mana kan. Benar. Mas sekarang nggak benar insecure gitu, Alis nggak benar insecure gitu kan. Banyak banget kayak kita jadi keluar tuh kayak takut gitu dilihatin sama orang, padahal kan ya inilah kita, inilah Alis kita ya begini adanya, seharusnya kan nggak usah malu gitu. Apakah ada dampak-dampak yang lain selain insecure dan nggak percaya diri itu, mungkin secara psikologis atau secara emosional gitu? Iya, orang-orang mungkin beranggapan bahwa itu balik lagi tadi, saya kan body shaming, saya bukan body shaming, saya cuma mau basa-basi aja, padahal sebenarnya mereka telah melakukan body shaming dan dampaknya pun besar untuk korbannya. Mereka beranggapan bahwa paling kan cuma diejek gitu doang, masa sih sampai gini, masa sih sampai gitu, masa sih dampaknya besar atau apa gitu. Padahal sebenarnya memang dampaknya itu bahkan fatal banget gitu loh. Ketika kita mengalami body shaming, secara emosi pasti terpengaruh ya, muncullah emosi-emosi negatif. Bahkan saya pun sendiri, ini di luar saya diajak sama sahabat ya. Kalau sama sahabat kan karena memang ada ikatan emosional yang baik, sehingga ketika ada muncul body shaming itu kayak tidak terpengaruh. Tapi ketika ada orang lain yang melakukan body shaming, ada muncul rasa marah, dongkol gitu kan, sedih, jelas sedih, marah, kecewa dan segala macam. Dan ketika itu tidak terregulasi dengan baik, ketika emosi-emosi yang negatif itu muncul tidak terregulasi dengan baik, maka akan berpengaruh ke kesehatan mental di si korbannya. Selain tadi tidak percaya diri, ketika malu nih, aduh aku badanku gendut tuh, nggak cocok nih aku pakai baju ini kayak gitu misalnya contohnya. Kemudian merasa insecure, misalnya nih kalau aku badanku gendut terus, bisa-bisa aku nggak bakal nikah nih gitu loh. Atau misalnya insecure-nya mohon maaf nih, orang yang mungkin punya bentuk gigi yang agak maju, jadi ketika mau berfoto
mereka akan cenderung mencari cara gimana caranya menutupi biar tidak terlihat nih bagian giginya itu. Jadi bentuk insecure-nya kayak gitu. Selain itu balik lagi yang tadi, emosi negatifnya tidak terregulasi dengan baik, akan muncul kecemasan, kemudian stres bahkan depresi ya, akhirnya mengurung diri, malu untuk bertemu dengan orang. Jadi kayak bahkan sampai mungkin ada yang schizofren mungkin, dan fatalnya ada yang sampai bunuh diri, atau sebaliknya bahkan ada yang balas dendam. Kayak tadi saya bilang ada kasus remaja yang mengalami body shaming karena mungkin sudah saking seringnya dan dia tidak menemukan cara untuk meregulasi emosinya, akhirnya dia membalas dendam dengan menusuk orang yang melakukan body shaming itu. Jadi dampaknya fatal banget gitu. Selain itu juga body shaming sangat berpengaruh terhadap citra tubuh kita kan. Jadi citra tubuh itu kan terbentuk, citra tubuh itu bagaimana kita memandang tubuh kita, dan itu juga dipengaruhi oleh pendapat orang lain kan terhadap apa yang mereka lihat terhadap kita gitu kan. Nah, ketika mengalami body shaming, otomatis citra tubuh kita negatif kan. Negatif kan, mungkin di situ mereka akan berusaha mencari cara gimana caranya memperbaiki gitu. Biasanya ada yang tubuhnya gendut, karena takut gendut akhirnya mereka makan terus makanannya tuh dikeluarin, dimuntahin lagi, atau mereka malah pakai obat pencahar ya biar keluar gitu kan. Atau mungkin orang yang tadi yang mengalami skinny shaming itu yang cenderung kurus, yang dibilang triplek, mereka berusaha untuk membuat badannya berisi dengan cara yang salah, misalnya dengan makan lemak dan segala macam, akhirnya obesitas kayak gitu. Jadi dampaknya banyak banget. Tidak yang mungkin masyarakat beranggapan bahwa body shaming itu udah hal yang biasa-biasa saja, padahal sebenarnya body shaming itu dampaknya sangat fatal. Menangis itu salah satu cara untuk melampiaskan emosi negatif. Apa yang mereka lakukan ke kita itu menyakitkan gitu loh. Saya tidak nyaman dengan komentar-komentar negatifmu tentang tubuh saya gitu loh. Kita yang harus lebih jeli sebenarnya si body shamer ini, mereka benar-benar melakukan body shaming itu untuk menghina kita atau hanya anggapan bercanda kayak gitu. Terima dulu apa yang kita miliki saat ini. Terus tanamkan pada diri bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi ketika itu tidak bisa diperbaiki, fokus untuk menerima kekurangan kita itu. Karena kekurangan bukan kesalahan kan. Jadi biarkan dia untuk melampiaskan emosinya dia dengan caranya dia, asalkan itu aman untuk dia dan orang sekitarnya.